sialnya bakteri ini kalau udah kebal dengan antibiotik, diobatin pakai antibiotik yang sama yang tadinya dia mempan, jadi nggak mempan. Kenapa sih dok? Ya, Kenapa harus pakai resep dokter sih ini punya antibiotik ini? iya, karena antibiotik yang tidak tepat penggunaannya, yang tidak tepat dosisnya, Mhm. yang tidak tepat frekuensi minum obatnya, yang tidak tepat lama minum obatnya, Mhm. itu bisa berpotensi meningkatkan resiko terjadinya resisten bakteri, resisten antibiotik. Jadi yang resisten itu bukan badannya ya. Ini Mhm. seringkali terjadi salah paham bahwa jangan sering-sering minum antibiotik, nanti lo kebal lo sama antibiotik gitu. Oh gitu. Sebenarnya bukan badannya yang kebal, Mhm. bakterinya yang kebal. Bakterinya. Nah, jadi Oh oke. yang kebal antibiotik itu adalah bakterinya. Mhm. Nah, sialnya bakteri ini kalau udah kebal dengan antibiotik, diobatin pakai antibiotik yang sama yang tadinya dia mempan, jadi nggak mempan. Mesti pakai antibiotik yang generasinya lebih tinggi, yang lebih kuat, Mhm. dengan dosis yang mungkin lebih tinggi, Mhm. dengan lama pengobatan yang lebih tinggi. Mhm. Tapi kalau bakterinya ini masih juga kebal dengan antibiotik tersebut, bisa terjadi bakteri tersebut tidak bisa diobati. Jadi nggak Waduh. mempan pakai apapun. Lah Nah, terus? sialnya lagi, Mhm. bakteri ini bisa di apa? uh, dia traveling juga gitu, sama kayak kita kan kulineran Mhm. dari mungkin dari Jawa ke Bali, ke NTT, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Singapura, ke Mhm. Mhm. apa Mhm. Malaysia, ke Amerika, ke Eropa Ya, gitu. ya. Bakteri juga sama, dia bisa berpindah tempat, tidak hanya ke manusia, Mhm. tapi juga bisa pindah ke hewan. Mhm. Dan dalam proses perpindahannya ini, si bakteri tersebut membawa sifat kebalnya itu, sehingga orang yang kemudian tertular dengan bakteri ini juga mengalami resistensi terhadap Oh antibiotik. oke. Jadi bukan badannya. Kadang-kadang orang selalu berpikir, bukan selalu, sering berpikir, jangan sering minum antibiotik, Mhm. nanti lu kebal. Sebenarnya bukan badannya yang kebal, Bakterinya. bakterinya yang kebal. Jadi bisa Oke. aja, saya sih nggak pernah minum antibiotik sembarangan. Saya tuh kalau minum antibiotik tertib gitu kan. Terus selalu dihabisin, nggak pernah disisa-sisain. Mhm. Tapi kenapa saya kena infeksi oleh bakteri yang resisten Mhm. ya dengan antibiotik? Nah, itu bisa terjadi bakteri tersebut masuk ke badannya berasal dari tempat lain yang di tempat tersebut, di tempat sebelumnya, Mhm. Mhm. di inang sebelumnya sudah sakti bakterinya, Oh oke. Jadi efeknya sakti kemana-mana mandraguna. ya, domino gitu ya dok? Iya, jadi Oke. bisa pindah-pindah dari satu orang ke orang yang lainnya, dan perpindahannya ini bisa cepat, bisa lambat. Ya, Jadi ya. makanya eh, garis depan pencegahan penyebaran eh, infeksi resisten, infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik adalah menjaga supaya garis pertamanya menjaga supaya tidak terjadi infeksi. Oke. Ya. Kan kita nggak mungkin kena bakteri yang apapun kalau kita menjaga diri kita dengan baik Mhm. gitulah. Mhm. Jadi uh, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi samalah kayak sekarang COVID ini ya, cuci Mhm. tangan, tidak menyentuh bagian wajah gitu. Kemudian kalau makan juga makan makanan yang bersih, yang Mhm. matang, yang disiapkan dengan higienis. Mhm. Kemudian menjaga imun tubuh, makan yang benar, tidur yang benar, jangan stres berlebihan, olahraga cukup gitu, terus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sehat, Ya. melakukan vaksinasi, Mhm. menjauhi orang-orang yang sakit, dan sebaliknya kalau kita sakit juga jangan berbagi kuman. Jadi Ya. kalau sakit diem di rumah gitu. Mhm. Nah, terus ada satu lagi juga melakukan vaksinasi itu bisa membantu mencegah kita terkena infeksi. Tapi susahnya kita bisa mendapatkan bakteri yang kebal antibiotik ini tidak hanya dari ketularan orang, Mhm. atau kitanya tidak tertib minum antibiotik sehingga bakteri yang kebetulan ada di dalam tubuh kita itu berubah sifat jadi resisten alias Mhm. kebal dengan antibiotik, tapi kita juga bisa dapat dari makanan-makanan yang kita makan
apabila misalnya kita makan daging yang ketika masa hidupnya di peternakan diberikan antibiotik dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak tepat, gitu. Itu antibiotiknya bisa ikut termakan kita. Jadi memang ini PR yang panjang buat seluruh seluruh pemangku kekuasaan dan juga tanggung jawab kita sendiri untuk bijak-bijak melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Yes. Mari kita kontrol apa yang bisa kita kontrol.